Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kita mau mulai ibadah kita. Kita menaikkan pujian. Kita mau bagi berdiri. Kita mau persiapkan ibadah. Kita mau berdoa. Yesus tahu kebenaran.
pagi sering lupa akan kasih Tuhan, tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali menaikkan pujian. Ada satu sobat gereja.
saudara, puji Tuhan, seberapa kita yang ada pada malam hari ini ya tidak membuat kita menjadi lemah, tapi biar kita boleh bersyukur. Kalau hari ini luar biasa ya, cuacanya hujan itu dari pagi. Saya juga boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya boleh bersyukur, saya bisa beribadah karena saya kepikiran tadi itu, aduh, kayaknya ini nggak sempat sampai saya sudah sama Ibu Gembala ya. Karena jaga-jaga takutnya kalau udah hujan seperti ini kan biasanya macet luar biasa. Kalau saya telat gitu, ya saya harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah ditugaskan ya. Jadi saya berjaga-jaga, tapi tetap terus saya berdoa, Tuhan tolong saya rindu untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan ya. Tapi semuanya saya serahkan sama kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama ibadah pada malam hari ini ya. Baiklah, kita akan buka firman Tuhan di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-1. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat semua, kita baca sama-sama. 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Puji Tuhan ya. Kalau firman Tuhan mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu kalau zamannya Nabi Petrus ya, zamannya Rasul Petrus, murid-murid Yesus mungkin bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada saat di atas kapal untuk menangkap ikan, ya setelah Yesus disalibkan, Petrus itu lagi melamun. Begitu Tuhan Yesus itu memanggil namanya Petrus, dia mendengar suara Tuhan. Dia menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Itu waktu zamannya Rasul Petrus. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Kita kan tidak mendengarkan suara Tuhan Yesus ya secara fisik. Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Suara Tuhan itu bisa kita dengar melalui ya, sudah pasti melalui firman Tuhan ya. Suaranya itu akan memberikan kita peringatan ya, akan memberikan kita peringatan untuk kita tidak menyimpang dari kebenaran firman. Kalau di dalam Alkitab ada suatu contoh di mana Nabi Eli itu ya, dia sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, di mana dia tidak mau menegur akan tingkah laku anak-anaknya ya, yang istilahnya itu menghujat Tuhan katanya. Karena Nabi Eli ini kan imam, tapi dia mempunyai anak 2 orang, Finehas dan lupa saya satu lagi itu. Tidak mencerminkan sebagai imam ya, menyalahgunakan apa yang harusnya semestinya untuk Tuhan. Tidak mendengarkan suara Tuhan untuk menegur anaknya. Dia lebih takut kepada anak-anaknya, tidak dengan tegas untuk memperingatkan anak-anaknya ya, artinya tidak menghormati Tuhan. Apa yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan ya. Jadi kalau ada anggota Korea kita yang salah, yang menyimpang dari kebenaran firman, sudah sepatutnya kita sebagai keluarga atau sebagai orang tua ya, sebagai kakak atau sebagai adik ya, dan sebagai ayah atau ibu, itu sudah sewajarnya
sewajarnya kita harus memperingatkan. Karena pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Bagaimana Samuel itu di dalam perkataan itu secara tidak langsung menegur akan Nabi itu. Firman Tuhan datang kepada Samuel untuk memperkatakan apa yang menjadi hukuman bagi keluarganya Nabi Eli. Karena tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu adalah firman Tuhan. Ya. Hati nurani. Bisa juga suara Tuhan itu ada di dalam hati nurani kita. Secara pribadi. Tuhan memanggil Samuel secara pribadi. Dengan bukti dipanggil namanya. Ya. Tuhan itu memanggil Samuel, Samuel. Artinya apa? Kita adalah kepunyaannya Tuhan. Kalau Samuel dipanggil dengan namanya, kita pun sudah dipilih pribadi lepas pribadi. Tidak akan ketukar. Suara Tuhan itu ya seperti tadi disaksikan sama saya sempat ngomong-ngomong sama Ibu Tosoet, itu adalah hati nurani kita. Ya, tadi katanya Ibu biasanya nggak bawa ganti atau cadangan gitu ya. Tapi ada yang menyuruh di dalam hati kita, bawa. Ya, itu sangat kepake ya Ibu ya, karena banjir, jadi bisa tukeran. Kadang-kadang kita tidak mengindahkan gitu, tidak memperdulikan suara di dalam hati nurani kita. Itu adalah suara dari Tuhan. Itu adalah Tuhan itu kan berbicaranya itu tidak secara fisik, tapi bisa di dalam hati nurani kita. Tuhan akan memberikan mana yang harus kita pilih, jalan mana yang benar, ya melalui Roh Kudus bisa yang berbicara di dalam hati kita. Pribadi, secara pribadi, begitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah salah untuk memanggil setiap kita menjadi umatnya. Karena apa? Secara pribadi Tuhan memanggil nama kita. Meskipun banyak nama sama mungkin ya, tapi di sini ada nama artinya pribadi kita. Suara Tuhan juga bisa menuntun kita untuk mengerti ya, tadi jalan hidup menurut kehendak Tuhan, bukan kehendaknya kita. Jikalau suara Tuhan itu sudah ada di dalam pikiran kita, ya, kita jangan membantah. Kalau kita berbantah dengan suara Tuhan, itu akan menghadapi kehancuran. Suara Tuhan itu akan mendatangkan otomatis ya. Jika kita mendengarkan suara Tuhan, berkat yang akan kita dapat. Konsekuensinya apa kalau kita nggak mau dengerin suara Tuhan? Kutuk yang kita dapat, kesusahan. Seperti ada tertulis, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usia. Kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak akan diberikan berkat panjang umurnya. Artinya panjang umur itu mendapatkan sesuatu yang bisa menikmati hidup yang Tuhan sudah berikan. Ya. Kalau boleh saya kasih tema pada malam hari ini adalah makna suara Tuhan, di mana suara Tuhan itu sangat-sangat kita harus respon dengan baik. Karena kita percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Semua janji-janji Tuhan ini ada di dalam Alkitab. Tapi firman-Nya kan tetap ada ya. Tapi apakah bisa kita rasakan firman Tuhan ini? Tidak bisa kalau kitanya tidak benar-benar sungguh-sungguh taat, setia. Sudah tadi dibilang mendengar
mendengar suara Tuhan itu adalah perkataan firman Tuhan. Yang saya mau tekankan di sinilah firman Tuhan itu akan nyata ya bagi umatnya yang mendengarkan suara Tuhan. Bukan artinya firman ini tidak ada, bukan. Firman ini tetap selalu ada. Tapi bagaimana kita mau meresponnya? Kita mau mengambil firman yang sudah Tuhan berikan. Ya. Akan nyata di dalam hidup kita kalau kita mau menerapkan firman itu, mau menghidupkan firman itu dalam hidup kita. Seperti kita sudah tahu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau misal kita tidak percaya kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh tidak percaya kepada Tuhan, itu kita tidak akan menerima berkat firman Tuhan nyata di dalam hidup kita. Kita percaya kepada Tuhan, tapi masih ada rasa khawatir, itu tidak akan nyata firman Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Kita tidak mengambil firman yang ada ini, tidak kita terapkan dalam hidup kita. Bagaimana firman ini nyata di dalam hidup kita? Yaitu kita harus merespon firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dengan baik, bukan dengan sebar lewat gitu. Ya, banyak umat Tuhan yang secara fisik ke gereja, ibadahnya rajin, pelayanan rajin, doa puasa mungkin rajin, tapi dia seringkali tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Dia melalaikan, dia mengambil suatu keputusan dengan hikmatnya, tidak mengandalkan Tuhan. Akhirnya apa? Bisa salah jalan. Tuhan bilang, dengarkan suara Tuhan dalam hati kita, hati nurani kita, dengan pertolongan Roh Kudus. Hikmat kita dituntun, kita diperingati. Bagaimana kita bisa? Oh iya ya, firman Tuhan, iya dan amin. Tapi kita tidak merespon, tidak menerapkannya dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa merasakan firman itu nyata dalam hidup kita. Mungkin sakit penyakit kita boleh rasakan, tapi kalau kita cuma, oh ya, saya percaya Tuhan sembuhkan saya, sebatas itu, hanya sebatas percaya, tapi tidak mengambil, ayo janji-janji Tuhan ini kita ambil, maksudnya kita terapkan dalam hidup kita, kita hidupi terus. Nah, kita akan melihat mujizat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Suara Tuhan itu sangat penting di dalam hidup kita. Artinya firman Tuhan itu sangat penting, yang menuntun kita untuk kita tetap di dalam jalan-jalannya Tuhan. Hidup ini kan banyak pilihan ya. Kalau kita tidak benar-benar mendengarkan suara Tuhan, dunia menawarkan kejahatan luar biasa. Tapi kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, takutlah akan Tuhan. Itu takutlah akan Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan. Oh iya, kalau saya takut pada Tuhan, artinya menghormati firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, ya, mempercayai perbuatannya di dalam hidup kita. Itu kita akan bisa nyata itu kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Artinya kita tidak main-main. Itu malah akan membuat kita semakin, oh Tuhan itu benar ajaib, Tuhan itu benar-benar luar biasa, Tuhan itu maha besar, lebih besar dari apapun masalah yang saya hadapi, lebih besar dari apapun penyakit saya.
kita mempunyai Allah yang selalu menolong. Hidup, Allah itu hidup, benar. Jadi kalau belum ada yang belum merasakan, oh benar ya Tuhan itu ada, ayo lebih lagi mau mendengarkan suara Tuhan, untuk boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dengan arti kita tidak main-main, tapi kita benar-benar kita taat, kita setia kepada Tuhan. Apa sih definisinya taat dan setia? Mendengarkan suara Tuhan selalu. Ya. Sehingga kita akan mendapatkan, kalau kita mendengarkan suara Tuhan, kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Sukacita, damai sejahtera, ya. Buah-buah roh itu kita akan pancarkan dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada. Kita akan selalu mempermuliakan namanya Tuhan. Bukan kita yang ditimbulkan, tapi Tuhannya yang ditimbulkan. Kita baik, kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti firman Tuhan, menjauhkan dosa, bukan karena kita, bukan karena kita yang hebat ya, tapi kita hebat karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Ada suara Tuhan yang senantiasa menuntun hidup kita supaya kita jalan hidup kita itu benar, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, karena selalu Roh Kudus itu yang menolong kita. Kita mempercayai semua yang Tuhan berikan, semua tindakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tuh tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan di dalam hidup kita. Seperti dari pujian kita mau menjadi bicara yang siap dibentuk. Kita bukan hanya bisa hafal setiap puji-pujian, tapi kita mau menghidupi puji-pujian itu dalam hidup kita. Benar gak sih saya mau menjadi bejananya Tuhan menurut kehendaknya Tuhan? Suara Tuhan. Jika kita mau mendengarkan suara Tuhan, tidak ada yang mustahil dalam hidup kita. Semua bisa Tuhan berikan. Hal kita terus kita berharap kepada Tuhan. Iman, pengharapan selalu itu harus ada di dalam hidup kita. Jika mungkin kita merasa tidak mempunyai harapan lagi, kita mau mendengarkan suaranya Tuhan. Maknanya suara Tuhan itu dalam hidup kita apa? Itu akan memberikan kita semangat kembali. Oh, saya tidak akan pernah ditinggalkan. Tuhan itu selalu ada di dalam hidup saya. Benar gak? Akan nyata gak? Tuhan ada di dalam hidup kita. Kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan baik-baik, itu semua akan nyata. Artinya kita tidak boleh ragu. Kita harus teguh percaya kepada Tuhan. Karena memang hanya Tuhan yang sanggup memberikan hidup yang benar. Kita istilahnya orang bisa memuliakan kita. Artinya memuliakan kita tuh kita dianggap baik, kita dianggap banyak mempermuliakan nama Tuhan. Apa itu? Itu bukan karena kita. Semua terjadi itu karena kita mau menuruti firman Tuhan, mau mendengarkan suara Tuhan. Di sini dibilang, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Artinya kita akan menjadi menang di dalam dunia ini. Kita boleh menang dengan masalah kita. Kita boleh menang dengan kesulitan kita. Kita boleh
Setelah rambut kita jatuh, Tuhan tahu. Jadi Tuhan tidak akan pernah tidak memperdulikan kita. Kita begitu berharga di matanya. Segala apapun sudah diciptakan oleh Allah sebelum kita diciptakan. Tuhan sudah sediakan matahari, bulan, bintang, semua burung di udara, binatang-binatang, ya, tumbuh-tumbuhan. Semuanya itu Tuhan ciptakan dulu, baru diciptakannya lah manusia. Artinya apa? Kita berharga, kita dijaga, kita dipenuhi yang menjadi kebutuhan kita. Jadi apa yang mesti kita khawatirkan? Meskipun memang secara manusia, kalau kita melihat masalah di depan kita akan khawatir, ya. Tapi jangan berlama-lama, itu manusiawi. Kalau kita khawatir, kita manusiawi, tapi jangan berlama-lama. Kita serahkan semua sama Tuhan, kita andalkan Tuhan. Setelah kita menyerahkan semua, kita berdoa kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan, jangan berpikir lagi. Kalau kita masih berpikir, iya gak ya persoalan kita ini bisa selesai gak ya? Itu artinya ragu-ragu. Katanya Tuhan kita dahsyat, katanya Tuhan kita maha besar. Bisa kita rasakan gak? Nyata gak di dalam hidup kita? Kalau kita sungguh-sungguh, kita akan merasakan. Ya. Tuhan sudah menjanjikan, jika kita mendengarkan suaranya, jika kita menuruti segala perintahnya, ketetapan-ketetapannya, kita akan mendapatkan berkat jasmani maupun berkat terlebih lagi berkat rohani. Artinya kalau berkat jasmani, ya udah, masalah boleh ada, tapi Tuhan akan tolong. Selagi kita masih hidup, masalah akan tetap ada. Mana ada manusia di dunia ini tidak punya masalah? Pasti ada. Tapi Tuhan akan menolong. Masalah berkat rohani terlebih lagi. Ya, kita boleh merasakan, oh, saya ini milik kepunyaannya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Tuhanlah yang menjadi andalan hidup saya. Sehingga tetap kita merasakan damai sejahtera, sukacita. Masalah apapun boleh ada, tapi tidak menghilangkan sukacita kita. Artinya apa? Kita tetap bersyukur. Kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Kalau apapun di dalam dunia ini, ya, seringkali itu membuat lemah iman kita. Kita dengar banyak kejadian-kejadian atau nanti ke depannya bagaimana, ya, ada resesi lah, mau ada perang lah, mau apalah. Meskipun biarpun itu terjadi, nggak apa-apa, terjadi aja. Kita percaya hidup kita sudah dijamin kok. Andaikan kita nanti meninggal pun, ya, janji Tuhan apa? Kita mendapatkan hidup yang kekal. Semua manusia di dunia ini pasti meninggal. Kita sudah punya jaminan. Kita mempunyai hidup yang kekal di dalam Tuhan. Jadi apalagi yang mesti kita harus permasalahkan? Persoalan ada, kita berdoa selesai. Persoalan ada, penyakit ada, kita berdoa, ya sudah selesai. Artinya selesai, meskipun Tuhan masih izinin kita tetap sakit, tetap tidak melemahkan kita. Kalau badan lemah memang seringkali melemahkan rohani kita, ya. Itu harus kita lawan. Aduh, saya pusing nih kepalanya gitu kan. Ah, udahlah, saya nggak mau ke gereja. Baru pusing kepala. Bagaimana orang yang punya penyakitnya yang parah gitu, selagi masih bisa berjalan, selagi masih bisa melihat jalan, jangan pernah tinggalkan dunia.
kecuali memang ada sesuatu yang diharuskan kita memang harus mengurusnya. Kita serahkan sama Tuhan, kita percaya Tuhan melihat kerinduan hati kita kok. Bukan kita tidak merespon kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita main-main sama Tuhan. Tuhan melihat setiap hati kita. Sungguh-sungguhkah atau main-mainkah? Jawabannya ada di dalam setiap hati kita masing-masing. Tapi kalau kita mau jujur kepada Tuhan, masih banyak nih kekurangan saya. Ya, seperti tadi Bulan bilang banyak nih, saya masih banyak salahnya. Tuhan akan mengapresiasi kejujuran kita. Tuhan akan menolong. Asal kita benar-benar mau bertobat. Tuhan tolong, saya nggak mau lagi seperti ini. Tuhan tolong. Itu Tuhan akan tolong. Kita kan bisa merasakan nggak pertolongan Tuhan? Akan nyata nggak pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Nyata kalau kita menuruti firman Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan, andalkan Tuhan, itu akan nyata dalam hidup kita. Tapi kalau kita ada masalah, kita tetap masih stres sendiri, gitu ya. Ada penyakit-penyakit, kita masih stres sendiri. Tidak akan nyata firman Tuhan dalam hidup kita. Hanya kita baca, kita dengar, udah lewat. Tapi kalau firman Tuhan itu mau nyata dalam hidup kita, kita hidup firman itu, kita terangkan. Tuhan akan menolong. Di dalam Ibrani 3 ayat 15 sebagai ayat terakhir. Boleh kita baca sama-sama. Ibrani 3 ayat yang ke-15. Ya, saya bacakan. Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegelapan. Artinya kalau kita sudah mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, melalui hati nurani kita, ya, melalui peringatan-peringatannya, yang menuntun Roh Kudus dalam hidup kita, ya, kita tidak boleh mengeraskan hati. Tapi biarlah kita menjadi bejana-bejana Tuhan yang siap dibentuk menurut kehendak Tuhan. Kalau kita mengeraskan hati, artinya kita membantah suara Tuhan. Suara Tuhan kalau dibantah, kehancuran yang akan kita dapat, kutuk yang akan kita dapat, bukan berkat. Ya, bukan berkat jasmani, bukan berkat rohani, tapi kehancuran. Karena kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Tapi biarlah kita mau mendengarkan suara Tuhan, ya, sehingga kita akan firman Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Mau kan firman Tuhan ini benar-benar nyata di dalam hidup kita? Ya. Jangan dilepas firman Tuhan. Ya, kita ambil, kita terapkan. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan adalah janji Tuhan akan nyata di dalam hidup kita bila kita mau mendengarkan suara Tuhan, ya, lewat pernyataan kehendak Allah di dalam hidup kita. Itu teguran, yang kedua ada teguran atau peringatan dikala kita menyimpang. Kasih yang secara pribadi yang memanggil kita dengan nama kita. Artinya kita adalah milik kepunyaannya. Suara Tuhan adalah firman Tuhan, ya, yang bisa kita dapatkan melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab. Dua hati nurani kita sehingga kita mempunyai damai sejahtera. Ya, kita boleh mempunyai ketaatan, merespon firman-Nya di dalam hidup kita. Suara Tuhan
Sekali lagi, suara Tuhan bukan hanya informasi, tapi undangan untuk kita bertransformasi. Artinya kita selalu mau hidup benar, hidup dibaharui oleh firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu boleh kita rasakan, boleh nyata di dalam hidup. Yang saya suka mau menekankan ini, firman Tuhan itu nyata nggak dalam hidup kita? Mau nyata nggak dalam hidup kita? Kalau kita mau Tuhan firman itu nyata di dalam hidup kita, kita mau mendengarkan suara. Ya, puji Tuhan. Jadi kita mau senantiasa seperti pujian tadi, boleh menjadi bejana yang siap dibentuk menurut kehendak Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kembali saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Pernyataan iman kita bukan sekedar kita menyanyikan, tapi inilah pernyataan iman kita. Kita mau seperti bejana yang siap dibentuk. Kita boleh menjadi alatnya Tuhan. Haleluya Yesus.
Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan pada saat malam hari ini. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami belajar bukan hanya sekedar kami mendengarkan dengan baik Tuhan, tetapi biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah, ketika kami berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, maka ada pembelaan-pembelaan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Ketika kami lebih mengutamakan Tuhan daripada segalanya dalam dunia ini, maka kami yakin dan percaya Tuhanlah yang menjadi penolong kami, Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kami, Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat malam hari ini, ajar kami bukan hanya sekedar mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan, tapi kami menjadi pribadi-pribadi yang melakukan setiap kebenaran firman Allah. Karena kami yakin dan percaya ketika kami melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, maka pertolongan demi pertolongan, berkat demi berkat akan terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua. Kami yakin dan percaya lewat kebenaran firman Tuhan, hidup kami diberikan kemenangan, hidup kami dipulihkan. Bahkan ada satu kekuatan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mohon doa tambahnya, Guru Bili, biarlah firman ini senantiasa boleh tertanam di setiap hati kita mendengarkan Tuhan baik-baik ya, jangan seperti saya nggak baik. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Saya minta Ibu Tarsoy. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Di situasi saat ini sedang hujan, tapi kita bisa datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya kepadamu. Jangan biarkan kami hanya datang, badan kami datang ke tempat ini Tuhan, tapi nyatakan kuasa-Mu di hati kami ya Bapa. Bapa, di kesempatan ini Tuhan, ku sampaikan sebagai orang tua anakku Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu. Hampir kecelakaan tadi Tuhan, sungguh kami bersyukur atas mujizat yang Kau berikan kepadanya Bapa. Bapa, kesempatan ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Berarti kami Tuhan satu persatu. Haleluya Bapa, amin. Kita naikkan pujian pertama hati kita terima kasih. Hatiku
undang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama hadir dalam ibadah doa malam. Hari Sabtu adalah ibadah wanita, ya. Dan mari kita hadir dalam persekutuan ibadah kita. Kita nikmati semua pertemuan pribadi dengan Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita dalam doa. Mengucap syukur untuk segala anugerah dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Engkau telah dan selalu melakukan sesuatu yang berarti di dalam hidup kami. Dan Engkau telah meneguhkan kami dengan firman-Mu. Kiranya firman Allah itu terus mendasar di dalam setiap hati kami, mempengaruhi, memperbaharui seluruh kehidupan kami, sehingga hidup kami serupa dengan gambaran-Mu. Kami berdoa, berkatilah rumah tangga keluarga kami. Terima kasih untuk semua kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Rekan-rekan kami yang sedang ada dalam musibah, Tuhan tolong mereka, beri sehat, beri kuat bagi tubuh jasmani mereka, sehingga dengan musibah banjir ini kami bersama semakin setia dan mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Berkati usaha dan pekerjaan kami, berkati apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Hamba berdoa bagi saudara Yosi, Yolan, Ibu Kristiana yang sebentar akan pergi ke Lampung. Tuhan jaga lindungi mereka, hentar mereka dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan memberkati kami sekalian. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan